rumah duka. Kalau Gung Cai, mah ini mah rumahnya nih. Apa itu gitu? Udah ke rumahnya ya? Sudah, udah rame. Di dalam. Gung Cai 1. Misteri kematian AF 15 tahun yang merupakan pelajar ditemukan tewas di bantaran Sungai Citarum, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang akhirnya terungkap. Polisi memastikan korban bukan meninggal akibat bentrokan supporter sepak bola, melainkan menjadi korban pembunuhan yang diduga telah direncanakan. Kapolres Karawang AKBP Vicky Novian Ardiansyah mengatakan, pelaku berinisial FA 17 tahun yang merupakan teman sekolah korban berhasil ditangkap kurang dari 48 jam setelah jasad AF ditemukan warga. Dari hasil penyelidikan, korban dan pelaku diketahui saling mengenal sejak bersekolah di SMK yang sama. Korban masih duduk di kelas 1 SMK, sedangkan pelaku merupakan mantan siswa kelas 3 yang telah lulus. Polisi mengungkap aksi pembunuhan itu diduga sudah direncanakan. Peristiwa bermula saat korban menjemput pelaku sebelum keduanya pergi ke wilayah Batu Jaya. Setibanya di lokasi kejadian, pelaku diduga langsung menyerang korban menggunakan pisau dapur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka tusuk di bagian dada kanan, dada kiri, dan pinggang hingga meninggal dunia di tempat. Pelaku kemudian membuang jasad korban di bantaran Sungai Citarum. Jasad korban kemudian ditemukan oleh warga pada Senin 11 Mei sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Korban berada dalam posisi telungkup dan ditemukan luka senjata tajam di bagian lehernya. Kasus yang menjadi atensi publik yaitu kasus pembunuhan yang tadi disebutkan oleh Pak Kasih-Humas. Jadi perkara tersebut kita proses menggunakan dasar yaitu laporan polisi nomor LPB 449 garing 5 Romawi garing 2026 SPKT Polres Karawang Polda Jabar tanggal 11 Mei 2026. Adapun korban identitasnya berinisial AF, umur 15 tahun, pekerjaan pelajar agama Islam. Kemudian pelaku sendiri inisialnya adalah FA, usia 17 tahun, pekerjaan belum bekerja, agama Islam. Sementara saksi-saksi yang sudah kita mintai keterangan ada 3. Yang pertama inisial MR, inisial I, dan inisial JS. Adapun waktu kejadian dari TKP yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sekitar pukul 14.30 WIB. Lokasinya adalah di bantaran Sungai Citarum yang ada di Kampung Kaum, RT 5 RW 2, Desa Dusun Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Kronologisnya bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 jam 11, korban menjemput pelaku di rumahnya untuk diantarkan membeli jaket hoodie. Namun setelah diantarkan ke 2 toko yang dikenal oleh pelaku, namun toko tersebut tutup. Kemudian pada pukul 14.30 WIB, pelaku membawa korban ke bantaran Sungai Citarum yang ada di kampung-kampung tersebut. Lalu korban dipiting atau ditarik lehernya, dan pelaku mengeluarkan pisau dapur yang telah disiapkannya sebelumnya dan disimpan di pinggang pelaku. Kemudian pelaku langsung menyayat korban pada bagian leher. Setelah itu menusuk dada kanan, dada kiri, dan belakang bagian pinggang sebelah kanan menggunakan pisau tersebut. Setelah itu pelaku membawa motor korban yang di dalamnya terdapat handphone milik korban kepada saudara YS, saksi, untuk dijual. Setelah sampai di tempat saudara YS, pelaku dan saudara YS melepas plat nomor yang ada di motor korban. Kemudian atas perintah dari saudara YS, motor diantarkan ke saudara S. Ini masih belum kita minta keterangan, masih kita cari keberadaannya, dan pelaku
menjual motor korban tersebut kepada saudara S ini seharga 4.200.000. Kemudian pada hari Senin pukul 00.30 WIB pelaku kembali ke rumahnya. Setelah itu tim kami yang dari Satres PPA PPO dibantu dari tim Resmob Polres Karawang kemudian melakukan penyelidikan olah TKP dan secara scientific crime investigation kemudian berhasil mengidentifikasi pelaku tersebut. Dan kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 sekitar pukul 00.30 pelaku berhasil ditangkap di Dusun Kerajaan RT 1 RW 1. Terungkap motif dibalik pembunuhan pelajar SMKN 1 Batu Jaya Karawang berinisial AF 15 tahun. Pelaku aksi sadis tersebut yang tak lain adalah kakak kelas korban berinisial FA 17 tahun. Kepada penyidik, pelaku mengaku membawa sepeda motor korban untuk kemudian dijual kepada pihak lain dengan harga 4 juta rupiah lebih. Pelaku mengaku terlilit hutang sehingga merencanakan pembunuhan terhadap korban demi menguasai sepeda motor. Dalam proses pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, pakaian, serta sepeda motor milik korban. Beberapa saksi juga telah dimintai keterangan guna memperkuat proses penyidikan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman berat. Meski pelaku masih di bawah umur, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan peradilan anak yang berlaku. Jadi motif yang utama adalah karena ekonomi. Mereka si pelaku ini ingin menguasai motor korban karena dia ada terlilit utang. Berarti pelaku sama korban ini masih temenan atau masih saudara? Jadi pelaku dengan korban ini sudah kenal sebelumnya karena mereka satu sekolah awalnya. Jadi si pelaku ini kelas 3 SMK di Batu Jaya, sementara korban kelas 1 waktu itu. Tapi sekarang si pelaku ini sudah lulus dan korban sekarang kan sudah kelas 2 SMK. Nah, informasi katanya utangnya Mas Dudul. Ya, itu masih kita dalami untuk utang-utangnya. Yang jelas pelaku motifnya adalah karena ingin menguasai motor korban. Dan ini penegasan aja, dan sebelumnya kan informasi yang beredar itu kan supporter dah. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres bahwa pelaku memang memiliki motif, tentunya juga permasalahan di dalam dirinya sendiri, dan dia juga memiliki ya tentunya mungkin permasalahan dengan hutang. Nah, jadi si korban ini diajak tentunya oleh pelaku untuk muter-muter katanya. Nah, kemarin alhamdulillah tentunya dari Polres Karawang sebelum 2x24 jam ini sudah semua maksudnya sudah semua terungkap. Nah, kemarin keluarga korban juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya juga terhadap Polres Karawang, termasuk juga kita pemerintah dari Kabupaten Karawang, karena ini menjadikan salah satu atensi juga, karena waktu itu kan banyak yang menyampaikan bahwa ini kerusuhan supporter Persija dengan Persib. Nah, ini jadi perlu kami tegaskan bahwa tidak ada kerana seperti itu. Jadi ini memang pure pembunuhan yang sudah direncanakan oleh pihak pelaku. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada teman-teman media. Mungkin nanti mulai hari ini kan ada pemberitaan memang lurus. Jadi ya saya juga